ini. Ya, terima kasih sudah meluangkan waktunya. Bagaimana perasaan Pak Triko hari ini? Ya, alhamdulillah baik ya, baik dan agak sedikit buruk juga. Ya, baik Pak Triko. Sebelum kita mulai, mari kita tenangkan pikiran sebentar dan fokus pada percakapan kita hari ini. Silakan ambil napas dalam-dalam dan pikirkan suatu hal yang ingin Bapak capai dari percakapan kita hari ini. Nah, apakah ada hal khusus yang ingin Bapak bahas pada pertemuan kita hari ini, Pak? Uh, ada Bu Yen. Terima kasih Bu Yen sebelumnya. Jujur saja saat ini saya agak merasa cukup tertekan karena ada banyak yang harus dikerjakan. Pertama itu kayak ada persiapan akreditasi, terus ada tugas dari CGP dan juga mengajar saya di sekolah. Karena kan saya mengajar di sekolah luar biasa yang notabene itu anak-anak itu adalah anak kebutuhan khusus. Jadi saya kayak merasa yang pertama itu saya merasa bersalah dengan rekan-rekan saya yang sudah bekerja sangat keras untuk menyusun komponen akreditasi. Terus sementara kontribusi saya untuk akreditasi ini sangat minim. Jadi ya mereka memang sudah paham dengan situasi kondisi saya untuk Pak Triko tuh harus fokus dulu dengan CGP-nya, tapi saya pribadi kayak ngerasa kurang nyaman gitu. Gitu Pak ya. Baik Pak, saya bisa memahami bagaimana perasaan Bapak merasa terbebani Pak ya. Terima kasih sudah berbagi. Nah, hal ini kita akan fokus Pak pada mencari solusi agar Bapak terasa lebih ringan dalam mengelola semua tanggung jawab ini. Nah, bagaimana jika kita mulai dengan santai dan menentukan tujuan utama kita pada sesi hari ini? Baik Pak Triko, Em, saya bisa memahami bagaimana Bapak merasa terbebani. Nah, jadi Pak, kira-kira apa tujuan Bapak terhadap masalah yang sedang Bapak Saya alami saat ini? ingin mengelola waktu saya aja dengan lebih baik gitu ya. Nah, karena saat ini saya kayak merasa tugas-tugas ini menumpuk dan membuat saya agak sedikit stres. Juga saya ingin menemukan cara agar bisa menangani semuanya tanpa merasa terlalu terbebani gitu. Baik Pak, kita fokus mencari strategi ya Pak untuk mengelola waktu Bapak. Dari semua tanggung jawab Bapak seperti akreditasi, kemudian program guru penggerak, kemudian mengajar. Kira-kira menurut Bapak yang paling utama untuk diatasi terlebih dahulu Untuk tuh yang saat mana, ini Bu Pak? Yen, PBP sama akreditasi Bu Yen. Itu yang paling utama ya, yang menurut saya. Terus juga nggak bisa dari sisi itu, saya juga nggak bisa ngabain tugas mengajar saya di SLB gitu. Hmm, memang memahami prioritas ini adalah langkah yang penting, Pak ya. Kemudian apa rencana Pak Triko untuk mengkondisikan permasalahan ini? Mungkin saya ingin memiliki rencana yang jelas tentang gimana sih saya cara untuk mengatur waktu antara akreditasi, terus CGP-nya sama tugas mengajar saya agar saya tidak terbebani dan cukup stres gitu. Ya, baik Pak. Sekarang mari kita coba identifikasi Pak. Dalam beberapa minggu terakhir, apa yang menjadi hambatan terbesar Bapak dalam mengelola waktu? Dan bingung juga nih Bu, ya, harus mulai dari mana ya. Terus kayak kadang saya juga duduk di depan laptop itu aja sampai nggak tahu nih harus apa yang harus saya prioritaskan ya gitu. Terus saat saya fokus gitu ya sama PGP, terus saya sering meninggalkan yang akreditasi begitu juga sebaliknya gitu. Jadi PGP yang terbengkalai atau yang akreditasi yang terbengkalai. Sepertinya Bapak kebingungan ya saat memilih prioritas mana yang lebih diutamakan. Ya, Nah, jadi menurut Bapak, apa sih penyebab utamanya, Pak? mungkin semuanya itu apa ya Bu, ya penting, udah pasti penting. Terus mendesak juga. Jadi
sulit untuk menentukan mana yang harus dikerjakan lebih dulu, itu aja sih Bu. Hmm, jadi perasaan bahwa semuanya penting ya Pak menurut Bapak dan sulit untuk memulai mana yang lebih untuk fokus Pak ya. Nah, bagaimana Bapak bisa menentukan prioritas dalam situasi ini Pak? Situasi lain. Eee, Mungkin, saya itu kayak milih dulu ya, kayak berdasarkan deadline-nya, kalau contohnya deadline CGP ini tanggal berapa, kayak gitu. Terus yang akreditasi ini harus bisa enggak gitu. Tapi tiap kali saya merasa ini dua hal ini sama-sama desak gitu loh. Jadi saya agak sedikit terganggu gitu. Saat ini seberapa besar beban mengajar Bapak dibandingkan tugas lainnya? Apakah ada peluang untuk meringankan beban mengajar sementara waktu? Mungkin saya punya jadwal mengajar yang tepat ya, tapi beberapa dari siswa saya itu membutuhkan perhatian ekstra, sehingga waktu mengajar saya kadang terasa lebih berat. Berarti dalam konteks ini, apakah ada sesuatu yang bisa Bapak delegasikan atau atur ulang, seperti meminta bantuan rekan sejawat atau mendiskusikan dengan atasan mengenai beban kerja Bapak? Udah Bu, ya, sepertinya kayak udah berdiskusi juga dengan rekan-rekan mengenai hal itu. Mungkin mereka cuma bisa membantu dalam lebih dalam kayak urusan mengajar saja gitu. Baik, Pak. Kemudian apa langkah konkret pertama yang bisa Bapak ambil untuk memisahkan tugas-tugas ini dan mengaturnya agar lebih terstruktur? Saya coba untuk kayak membuat jadwal harian kayak gitu, bikin biar lebih spesifik aja. Misalkan kayak alokasinya pagi hari untuk ngajar dulu, terus dilanjutkan dengan CGP, terus pada kayak sedang waktu luang itu baru bisa akreditasinya. Tapi saya juga harus menentukan waktu yang tepat untuk mengajar gitu. Iya, sangat bagus sekali, Pak ya. Jadwal harian bisa membantu. Nah, kemudian bagaimana dengan pemantauan progres? Apakah Bapak punya cara untuk memastikan bahwa Bapak tetap pada jalur yang sudah Bapak buat? Saya juga sudah bisa mencatat progres kayak progres harian gitu kan. Terus sudah mengevaluasi juga apakah saya mengikuti jadwal tersebut atau tidak. Kalau misalkan ada perubahan, saya juga bisa menyesuaikan keesokan harinya gitu. Jadi fleksibel lah. Iya, langkah yang baik, Pak ya. Nah, apakah ada cara lain, Pak, untuk membantu diri Bapak agar tetap konsisten dalam menerapkan jadwal ini? Misalnya dengan menetapkan batas waktu spesifik atau melibatkan orang lain sebagai akuntabilitas. Biasanya saya melibatkan rekan-rekan kerja dulu ya, agar mereka tahu kapan saya bisa fokus sama akreditasi dan kapan saya bisa beralih ke CGP. Dengan kayak begitu, mungkin mereka tahu apa yang bisa diharapkan dari saya. Ya, baik, Pak. Nah, agar rencana ini bisa berjalan dengan baik, apa yang Bapak anggap sebagai tanggung jawab utama Bapak dalam menjalankannya? Saya harus bertanggung jawab untuk mengikuti jadwal yang saya buat. Misalkan kayak perlu lebih disiplin lagi dalam mengelola waktu, mungkin berkomunikasi lebih baik lagi dengan rekan-rekan guru saya yang dari sekolah. Itu. Iya, luar biasa ya, Pak ya. Kemudian bagaimana Bapak bisa memantau tanggung jawab ini agar tetap berjalan? Terus saya bisa meninjau jadwalnya gitu ya setiap hari. Kayak ngelihat apa yang udah dicapai, terus mencatat hal-hal yang belum selesai. Tapi di situ lagi kayak setiap minggu tuh saya bisa mengevaluasi lagi kemajuan saya untuk memperbaiki apa yang belum sesuai. Gitu. Wah, itu rencana yang solid, Pak ya. Apakah ada langkah tambahan, Pak, yang bisa Pak Triko lakukan untuk memastikan bahwa Bapak terus bergerak maju? Mungkin kayak butuh kayak alarm mungkin ya, kayak pengingat gitu ya. Supaya mungkin saya bisa menjaga biar bisa tetap fokus gitu untuk yang lebih diprioritaskan. Mungkin saya juga bisa catatan dari HP gitu atau ada kayak dari stick note gitu mungkin. Mungkin ya.
Iya, 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 iya. baik. Saya- Baik sekali, Bapak. Nah, sebelum kita akhiri, bagaimana perasaan Bapak setelah menjalani sesi ini, Pak? Alhamdulillah. Mungkin lebih jelas mungkin ya tentang apa yang harus saya lakukan, terus kayak lebih tenang juga. Alhamdulillah. Mungkin saya udah punya rencana nih untuk mengatur waktu saya dan itu membuat saya kayaknya lebih optimis dulu. Iya, sangat baik sekali, Pak ya. Kemudian apakah langkah pertama yang akan Bapak ambil setelah ini? Ini buat jadwal dulu Bu, ya. Kayaknya itu yang paling penting kayak jadwal harian. Terus lebih terstruktur aja. Terus berkomunikasi lah dengan rekan-rekan saya tentang prioritas ini dan berbagai tugasnya apa-apa aja. Wah, luar biasa, Bapak. Saya yakin, Pak, Bapak bisa menjalankan rencana ini dengan baik. Semoga semuanya berjalan lancar. Dan jika ada kendala lagi, jangan ragu, Pak, untuk Iya, berbagi Bu, kembali ya. dengan saya. Terima kasih banyak Bu ya, itu aja Bu ya. Nah, terima kasih, Pak, juga atas waktunya. Semoga bisa membantu di lain waktu, Pak. Terima kasih.